Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nuranggraina, NPM 121-2020-015. Jadi video kali ini aku mau jelasin tentang penyembuhan pada uji normalitas. Karena di 4 video sebelumnya kan kita udah bahas tuntas tentang uji asumsi klasik. Nah, untuk video kali ini kita mau sembuhin kalau misalnya data yang kita punya itu ternyata nggak normal gitu. Terus yang pertama itu kita harus shout out dulu untuk Ibu Imro'atu Sholihah karena dia yang udah berhasil nemuin data ini. Karena sebelumnya itu kita sebenarnya udah punya data, tapi susah gitu, datanya jelek, jadi nggak normal-normal gitu. Karena itu data untuk pengujian multicall, tapi dipakai untuk pengujian normalitas. Jadi susah lah pokoknya lah. Terus emang gimana sih ciri-ciri data yang nggak normal gitu, apa aja ciri-cirinya? Jadi, faktor-faktor yang dapat membuat data menjadi tidak normal, itu yang pertama adalah terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Terus yang kedua, terdapat data yang bertumpuk, dan yang ketiga itu terdapat nilai mendekati nol. Terus kita langsung masuk aja ke data yang udah dikasih sama Iim nih ya, makasih Iim. Jadi datanya itu kita buka dulu. Kita balik lagi ke SPSS. Nah, seperti biasa, kita klik open di sebelah kiri, terus kita ubah tipe filenya jadi Excel, terus dicari data yang mau kita buka. Ini, terus klik open, ditunggu sebentar, terus baru klik OK. Nah, ini datanya udah muncul, jadi data yang akan kita pakai itu terdiri atas 4 variabel. Untuk variabel Y sebagai variabel dependen, variabel X1, X2, dan X3 sebagai variabel independen. Untuk masing-masing variabel terdiri atas 90 sampel. Nah, untuk melakukan penyembuhan, jadi kita itu harus melakukan pengujian normalitas seperti biasanya. Jadi kita masuk dulu ke analyze, kita pilih regression, lalu pilih linear, pilih Y sebagai variabel dependen seperti yang udah aku bilang tadi, terus X1 sampai X3 dimasukin ke variabel independen, terus kita pilih save dan kita checklist pada unstandardized residual untuk memunculkan residunya dulu. Terus klik OK, ini diabaikan aja. Nah, ini kalau udah muncul resnya seperti biasa kita uji lagi di uji normalitas. Pilih non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu one sample KS. Terus masukin unstandardized residualnya ke test variable list, terus klik OK. Nah, ini udah muncul hasilnya. Jadi, hasil dari pengujian normalitas adalah signifikasinya itu 0,006 atau data tidak normal, karena data itu dikatakan normal apabila signifikasinya itu di atas 0,05 gitu. Nah, ini kita udah tahu datanya nggak normal, terus step kedua kita harus tahu dulu data mana aja sih sebenarnya nggak normal gitu. Jadi ini kan terdiri atas 4 variabel dan kita gunakan kan nilai residunya. Dari variabel ini mana aja variabel yang nggak normal gitu. Kita jadi akan melakukan pengujian one sample KS juga, tapi tidak menggunakan variabel unstandardized residual. Jadi kita pakai variabel aslinya. Dari Y, X1, X2, dan X3 kita masukkan ke test variable list biar diuji masing-masing. Terus klik OK. Nah, ini udah muncul. Untuk hasil signifikasinya pada uji normalitas itu semuanya hasil 0 atau di bawah 0,05 atau semua variabel yang kita gunakan itu tidak normal. Terus step yang ketiga, kita harus tahu gimana sih bentuk dari histogram untuk setiap variabelnya gitu. Yang ketiga kita harus tahu itu. Jadi kita balik lagi ke SPSS, ke datanya, lalu kita pilih grabs, legacy dialogs, dan pilih histogram. Nah, di histogram ini kita masukin satu persatu variabel yang mau kita lihat histogramnya gitu. Kita masukin, kita klik OK. Nah, ini muncul di bagian bawahnya. Kita masukin semua sampai semua variabelnya itu udah muncul grafiknya. Tuh. Untuk melakukan penyembuhan dari uji normalitas, setelah kita memunculkan bentuk grafiknya, kita harus tahu bentuknya itu seperti apa. Apakah bentuknya itu moderate, positive skewness, atau substansial positive skewness, atau severe positive skewness, atau moderate negatif, substansial negatif, atau severe negatif gitu. Jadi
Kita tentuin dulu bentuk dari histogramnya. Setelah itu baru kita masukkan rumus-rumus untuk penyembuhannya sesuai dengan bentuk histogramnya. Nah, kalau menentukan gambar gini kan jadi sifatnya objektif ya. Jadi menurut aku untuk pengujian kali ini tergolong kepada gejala moderate positive skewness untuk grafik Y. Untuk grafik X1 juga moderate, untuk grafik X2 juga moderate karena ada yang sampai ke sini. Untuk grafik X3 juga permasalahannya itu adalah moderate positive skewness. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih gejalanya apa, gejalanya moderate positive skewness, untuk penyembuhannya kita transformasikan datanya itu menjadi SQRT atau akar kuadrat dari setiap variabelnya gitu. Nah, kita harus balik lagi ke SPSS-nya. Jadi, yang harus kita lakukan itu adalah mentransformasikan datanya. Kita pilih pada menu transform, pilih compute variable, lalu sesuai dengan resep dari gejala yang tadi, kita harus masukkan rumus SQRT pada setiap variabel yang tidak normal. Pertama, kita pilih variabel Y dulu, jadi kita kasih nama SQRT underscore Y, biar lebih gampang untuk dibedakan. Terus pada numeric expression, kita masukkan rumus SQRT. Pertama itu kita pilih all dulu pada function group, untuk memunculkan semua rumus yang bisa kita gunakan. Lalu kita cari pada functions and special variables, kita cari SQRT. Kelewat sebenarnya. Nah, ini SQRT, lalu kita pilih tanda panah ke atas dan kita masukkan variabel Y. Nah, seperti ini baru kita klik OK. Untuk outputnya kita abaikan, lalu kita balik ke datanya, yang penting udah muncul SQRT-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk X1, X2, dan juga X3. Kita pilih transform, pilih compute variable. Untuk lebih mudahnya lagi, sebenarnya bisa dilakukan dengan menulis numeric expression. Jadi selain menggunakan function group, juga bisa diketik sendiri SQRT, buka kurung, pilih variabel, lalu tutup kurung, dan klik OK. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu rumusnya, nggak perlu kita pilih, kita cari-cari gitu, kita langsung ketik aja sendiri rumus yang mau kita pakai. Terus ini kita ulangin lagi untuk variabel yang lain, kita masukkan variabel X2, kita tutup kurung, jangan lupa karena kalau nggak ditutup kurung itu nanti nggak bisa, harus tutup kurung dulu. Terus yang terakhir itu adalah SQRT pada variabel X3. Ini kita delete, kita masukin X3, kita tutup kurung, lalu klik OK. Nah, ini udah muncul semua SQRT dari variabel-variabel yang sudah kita gunakan. Lalu, untuk ngecek apakah data yang udah kita transform itu sebenarnya jadi normal atau enggak, itu kita langsung pengujian lagi seperti awal. Kita munculkan residualnya pada analyze, regression, linear, lalu kita kosongkan variabel dependent dan variabel independentnya. Kita masukkan variabel yang sudah ditransform SQRT. Jadi dependentnya kita masukkan SQRT Y, untuk independennya kita masukkan SQRT X1, X2, dan X3. Save-nya tetap di checklist pada unstandardized, terus kita klik OK. Nah, ini udah muncul outputnya, tapi diabaikan aja, yang penting rest 2-nya muncul. Setelah itu baru kita uji normalitasnya pada analyze non-parametric test, legacy dialogs, one sample KS, terus ini kita keluarin juga semuanya, semua variabel awal, kita masukin residual yang kedua, nih, res 2, terus kita masukin ke tes variabel list, lalu kita klik OK. Nah, ini udah muncul hasilnya. Jadi, untuk uji normalitas setelah data ditransform, signifikasinya berubah menjadi 0,093 atau di atas 0,05, atau di atas 5%, sehingga data yang kita gunakan itu sudah menjadi normal. Gitu. Jadi kalau misalnya data yang kita gunakan nggak normal, kita bisa transform datanya, kita kenali dulu gejalanya, lalu kita berikan rumus-rumus transform yang ada. Nah, untuk catatan apabila data yang sudah ditransformasi masih belum normal,
karena kemarin aku menggunakan data seperti itu, jadi bisa dihapus-hapus dulu, di-cut-cut datanya. Untuk data yang terlalu mendekati 0 atau data yang terlalu tinggi, itu bisa di-cut aja biar nanti datanya bisa berubah jadi normal gitu. Nah, kalau misalnya udah menyelesaikan penyembuhan untuk data tidak normal, sekarang kita akan masuk untuk penyembuhan data yang terdapat gejala multikoliniaritas gitu. Nah, untuk penyembuhan terhadap data yang terjadi gejala multikol itu sebenarnya lebih gampang. Jadi kita buka dulu datanya yang pertama biar lebih gampang gitu ngebayanginnya, karena kan kalau misalnya lewat omongan doang agak susah nyampainya. Terus buka datanya, klik open. Ini adalah data yang pertama kali aku bilang sangat jelek. Jadi data ini data yang susah untuk normal. Nah, ini datanya, tapi kalau misalnya untuk multikol, data ini sangat perfect karena gampang gitu. Jadi, kalau uji multikol, faktor yang mengidentifikasi gejala multikoliniaritas dalam model regresi adalah suatu keadaan di mana datanya itu menunjukkan kolerasi linier yang perfect di antara variabelnya. Akibatnya nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Jadi, sebenarnya kan nggak boleh ada variabel-variabel yang dengan korelasi yang tinggi kan. Jadi antar variabelnya itu nggak boleh berkorelasi gitu. Nah, untuk solusinya, untuk mengatasi gejala multikol dalam model regresi, yang pertama itu melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikoliniaritas. Yang kedua itu melakukan transformasi data seperti pada normalitas tadi. Yang ketiga mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Dan yang terakhir itu melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Untuk step pertamanya itu adalah kita uji dulu multikoliniaritasnya. Pilih regression, linear, kita masukkan income pada dependent, sisanya kita masukkan kepada variabel independent, statistics, kita checklist pada collinearity diagnostics. Klik continue, lalu plots-nya jangan lupa stresshit ke Y dan spread ke X. Kita klik continue, lalu save-nya kita munculkan unstandardized. Lalu selesai, kita klik OK. Nah, ini kita scroll ke bawah, kita cari tabel koefisien, udah muncul untuk tolerance dan VIF-nya pada setiap variabel. Jadi, karena data yang dikatakan tidak terkena multikol itu data yang toleransinya di atas 0,1 dan VIF-nya di bawah 10, maka variabel EARNS itu karena toleransinya adalah 0,455 atau di atas 0,1 dan VIF-nya itu adalah 2, sekian atau di bawah 10, berarti datanya sudah tidak multikol. Untuk wealth itu toleransinya 0,505 atau di atas 0,1. Untuk VIF-nya itu 1, sekian. Itu berarti juga di bawah 10. Untuk X itu toleransinya 0,1 ya. Ini sama dengan untuk VIF-nya itu juga di atas 10 atau 10,007. Untuk H itu toleransinya 0,1. Ini juga sama dengan ya, nggak lebih dari 0,1. Dan untuk VIF-nya itu adalah 9,976. Jadi, kalau misalnya 9,976 itu kan sebenarnya udah mendekati ke 10. Jadi, data X dan data H itu dianggap terdapat gejala multikol. Nah, untuk penyembuhannya di sini aku mau gunakan itu adalah pengeluaran untuk variabel X atau variabel H. Jadi dipilih salah satu antara variabel EXP atau variabel H yang mana yang mau dikeluarkan agar salah satu datanya itu menjadi tidak terdapat multikol gitu, karena kan datanya nggak boleh berhubungan, jadi salah satu yang berhubungan itu harus dikeluarkan gitu. Nah, untuk proses pengeluaran datanya itu, kita pilih analyze, kita pilih regression dan linear. Seperti tadi memunculkan residual pertama, cuma untuk variabel EXP aku mau keluarin, biar variabel H-nya itu menjadi tidak terdapat gejala multikol. Terus ini klik OK aja langsung, biar muncul res 2 dan muncul hasilnya. Jadi kita scroll ke bawah. Di sini ada tabel koefisien lagi.
Nah, untuk Earn sama Wealth itu sama-sama tetap masih tidak terdapat gejala multicol, sedangkan untuk variabel age itu juga jadi tidak terdapat gejala multicol karena toleransinya itu di atas 0,1 atau 0,826. Untuk VIF-nya sendiri 1,211 atau di bawah 10. Turunnya jauh banget karena data yang berkolerasinya itu sudah dikeluarkan gitu. Jadi dia datanya udah benar-benar bebas sendiri gitu loh, nggak ada data yang sama lagi gitu. Jadi sebenarnya uji multicol itu jauh lebih gampang daripada uji normalitas gitu. Sekian dulu videonya guys, BTW ini udah pagi banget, udah 2:30. Maaf kalau misalnya ngomongnya agak cepet-cepet, kelibet-libet atau gimana. Udah ngantuk banget, makasih yang udah nonton. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada yang salah ya.